analisis alur kendaraan, jaringan, utilitas, itu pasti sudah dilakukan sebelum mengerjakan set plan. Gitu ya. Kemudian pada konteks set plan yang lebih luas, gitu ya, pada bangunan misalnya perhotelan atau bangunan tinggi, gitu, atau bangunan yang nanti diletakkan di lahan berkontur, maka karakteristik of the site ini perlu sekali dilakukan. Gitu ya. Dan karakteristiknya bukan cuma ukurannya berapa, gitu, lokasinya di mana, gitu, tapi ketinggian lahannya berapa, gitu, berapa persen. Kemudian kemungkinan penggunaan strukturnya seperti apa, itu sudah di-assess terlebih dahulu. Kemudian pada yang lebih pada lahan yang lebih kompleks itu akan terlebih dahulu dicari tahu ya, apakah ada efek yang akan terjadi pada lingkungan jika akan dibangun hotel di sana gitu. Kenapa harus ada analisis impact on the natural and visual environment? Supaya pada desain kalian sudah melakukan pencegahan gitu. Pencegahan itu bukan hanya dengan alat-alat tertentu pencegahan bencana ya, bukan hanya dengan alat-alat tertentu seperti pencegahan kebakaran dengan hidran, dengan ini, itu, dan sebagainya. Tapi dalam keilmuan arsitektur, bagaimana desain kalian? Bagaimana meletakkan pintu, meletakkan dinding, meletakkan fungsi-fungsi aktivitas tertentu itu adalah cara meminimalisir bencana atau cara menghindari satu efek bencana sebenarnya. Kemudian proposing a plan for the site, baru membuat set plan-nya gitu ya. Nah, kemudian visual aspek pada set planning. Ini sudah kalian pelajari pada desain matra ya. Ada unity, simplicity, unity kesatuan, atau di desain interior yang diajarkan oleh Bu Lina beberapa pekan sebelumnya. Kesederhanaan, simplicity, karena desain yang terlalu ramai pasti akan pasti akan terlalu membingungkan atau tidak diketahui ini sebenarnya pusat estetikanya di mana. Kemudian variety agar tidak membosankan, tidak boring, balance, keseimbangannya bagaimana, sequence, scale and proportion, form ini pasti sudah belajar semua, color, line, tekstur. Oke, tadi sudah saya jelaskan, desain yang sederhana tapi menarik itu penting, supaya tidak saling bertabrakan dalam hal warna, tekstur, dan bentuk. Gitu. Kemudian keberagaman atau keragaman ini penting, baik itu keragaman tanaman ya kalau di ruang luar, atau keragaman penggunaan perkerasan, penggunaan bentuk, penggunaan permainan garis, titik, dan sebagainya. Kemudian balance. Cek lagi pada desain kalian di A1. Ini menggunakan formal balance, simetri, atau menggunakan asimetri atau informal balance. Gitu. Belum ada formal balance dan informal balance, masih ada 2 minggu. Silakan kalian olah sedemikian rupa. Supaya desainnya itu lebih jelas gitu ya konsepnya. Ini menggunakan konsep formal balance atau informal balance. Jadi konsep desain itu bisa diambil dari teori-teori seperti ini, gitu ya. Kadang bingung ketika mengerjakan lembar konsep. Ini konsep mau diisi apa ya? Desain konsep desainku ini seperti apa ya? Bingung karena kalian sudah langsung menggambar biasanya mahasiswa, sudah langsung menuangkan di kertas gitu ya gagasannya. Tapi nggak tahu ini kalau dikaitkan dengan teori bagaimana gitu. Padahal intinya dari membuat konsep desain adalah mengkaitkan pemahaman kalian tentang teori-teori desain tertentu dengan praktek desain kalian gitu. Ketika mendesain ada ide seperti apa misalnya ya. Kemudian dikaitkan dengan teori balance atau keseimbangan tentang formal dan informal. Maka ketemu konsep akhirnya. Nah, kalau kita mendesain saja tanpa memperhatikan teori gitu, maka desainnya bisa dikatakan tidak berkonsep gitu. Atau kalian juga bingung ketika ditanya dosen ini konsepnya apa gitu, akhirnya blank gitu ya. Padahal kita bisa memanfaatkan teori-teori yang diajarkan seperti ini saat di ADA atau kuliah lain sebagai dasar dari konsep kalian atau desain kalian itu didapatnya dari mana gitu ya. Kalau dalam hal bangunan dan tamannya kan bisa terbentuk seperti ini. Formal balance, sudah kelihatan gitu ya. Ada sumbu yang membagi sisi kanan dan kiri dengan rata. Kemudian informal balance seperti apa?
sequence gitu ya. Sequence itu jalur pandangnya seperti apa gitu. Apakah desain kalian sudah benar ya mengarahkan pengunjung taman di kasusnya di A1 dari titik masuk ya, dari entrance masuknya, gerbang masuk tamannya sampai ke bangunan-bangunan tertentu sudah diarahkan nggak dengan jalan-jalan setapak atau sirkulasi, jangan belum gitu. Kalau belum berarti dari bangunan satu ke bangunan lain atau dari entrance masuk ke bangunan harus gimana, masa harus loncat. Nah, itu harus secara visual kalian gambarkan pada set plan atau layout plan kalian, itu maksudnya sequence ini. Kemudian proporsi dan skala. Pasti sudah tahu ya, form juga, tekstur, dan lain-lain. Nanti juga sudah kita pelajari. Kemudian ini saya ingatkan juga, ada set plan. Jangan hanya menggunakan koin bulat-bulat. Maksud saya koin bulat-bulat itu mahasiswa kalau sudah sibuk ya, ngerjakan set plan di akhir sebelum finishing. Pokoknya pohon semua, bulat-bulat gitu. Tidak bisa membedakan mana yang kita dosennya akhirnya atau yang melihat gambar tidak bisa membedakan ini desainnya satu taman semuanya pohon, seperti saya katakan tadi, tidak ada bunganya, tidak ada semuanya, tidak ada perdunya. Padahal dalam keilmuan ruang luar jenis-jenis vegetasi ada banyak ya, ada rumput, ground floor itu penutup tanah, kemudian ada semak, tanaman yang sekitar berapa senti gitu ya, 20, 15, 30 senti. Kemudian perdu, itu lebih tinggi lagi 50 senti sampai dengan 1 meteran. Ya. Kemudian yang menjadi peneduh, itu seperti pohon, itu sudah 1 meter ke atas. Itu harus divariasikan, sehingga tajuk daunnya harusnya berbeda-beda. Mana tajuk daun perdu, mana tajuk daun pohon. Karakteristik pohon satu dengan pohon satu juga berbeda-beda. Ada yang pohon yang banyak daunnya, ada yang banyak dahannya, pohonnya jarang. Jadi cara penggambarannya berbeda-beda sehingga kalian memiliki desain ruang luar pada desain ruang luar atau satu set plan yang menarik gitu ya. Tidak hanya meletakkan koin-koin untuk set plan tadi, cuman gambar pohon dari atas bulat-bulat. Oke ya. Ini bisa dibaca-baca sendiri bagaimana cara mengelompokkan tanaman pada satu penataan ruang luar. Oke, saya rasa itu saja karena sudah 1 jam ya, sudah hampir 1 jam kurang 1 menit. Nah ini kalian gambar waktu di gambar arsitektur. Jadi apa yang sudah digambarkan saat gambar arsitektur, yang mungkin saat itu kalian meraba-raba, ini tugas desain, tugas dosen gambar arsitektur ini ngapain ya? Kok bikin beraneka ragam tajuk pohon dari atas sampai atas tuh mau dibuat apa? Inilah saat di DA1 sampai DA kalian menerapkan di gambar set plan, layout plan kalian pada gambar tanpa atas seperti itu. Demikian pula gambar tampak depan itu dituangkan di gambar tampak dan potongan gitu. Apa yang sudah diajarkan di gambar arsitektur itu dituangkan di gambar potongan kalian. Jangan gambar potongan atau tampak kalian itu gersang karena tidak ada gambar vegetasinya gitu. Demikian pula pada gambar perspektif. Jadi harus dengan baik gitu ya digambarkannya gitu ya, pohon-pohonnya atau elemen ruang luarnya seperti air, perkerasan dan sebagainya. Oke, ini saya next saja. Kalian baca-baca sendiri. Ini harusnya sudah kalian lakukan ya di awal. Gambar diagramatik atau grafik-grafik analisis tapak sebelum mendesain ya, sebelum melakukan set plan. Ini yang saya katakan tadi, kita menggunakan buku Equity White analisis tapak. Jadi grafik-grafik arsitek itu seperti ini, skema-skema arsitek itu seperti ini, ada gambar jalan, jaringan jalan, kemudian seperti apa, kemiringannya berapa, jadi dengan tanda panah seperti ini, kondisi lahannya apakah datar, adakah kemiringan, jika ada kemiringan berapa persen, kemudian peletakan pohon existing itu seperti apa. Nah ini yang disebut dengan grafik arsitektur lanskap ya, atau grafik ruang luar. Gitu. Oke. Nanti kalau sudah di DA tingkat tengah ya, di DA3 ketika membuat shopping mall, shopping center, itu pasti kalian akan diminta mencari lahan yang berkontur seperti ini dengan kemiringan 15 sampai dengan 30% biasanya gitu. Kemudian kalian akan diminta mendesain bangunan tertentu di lahan itu. Kalian akan diminta membuat maket kontur. Jika
dimensi atau 2 dimensi. Oke ya. Oke, nanti ini bisa dibaca-baca sendiri. Oke, bukunya kalau set grading itu ini. Oke, saya rasa ini sudah lebih dari 1 jam ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat Google Classroom ya. Nanti akan saya buka absensi dan saya share materi. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di situ. Jadi kalau di WA belum tentu dibalas. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Ibu.